Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan presentasi mengenai prinsip efektivitas dari kurikulum sekolah. Sebelum menyajikan materi, kenalkan kelompok 4 terdiri dari saya, Kaumala Hayati, lalu ada Ihsan Muhammad Haq, lalu selanjutnya ada Sri Wahyuningsi, lalu selanjutnya ada Noviansa Ilyas Izulhaq, dan juga yang terakhir adalah Yumna Atika Lestari. Kelompok 4 di sini akan fokus membahas mengenai tentang prinsip efektif dan juga contoh implementasinya dalam pembelajaran pada kurikulum. Bagian yang pertama adalah rumusan prinsip efektivitas yang akan dijelaskan oleh Saudara Ihsan Muhammad Haq. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Mala Hayati atas waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang rumusan prinsip efektivitas terkait pengembangan kurikulum yang nantinya akan disesuaikan dengan banyak hal, terkhusus pada sekolah itu sendiri. Ya, seperti pada kurikulum Merdeka yang sekarang sedang disebarluaskan di hampir semua sekolah di Indonesia. Yang pertama itu mengambil dari teori yang dikemukakan oleh Yurni pada tahun 2016 bahwa prinsip efektivitas dalam kurikulum itu adalah hal yang penting. Walaupun kurikulum itu sebenarnya harus mudah, sederhana, kemudian murah. Jadi dalam proses pengembangannya, kemudian nanti pada pelaksanaannya itu harus mencapai atau mendapatkan tiga hal ini, yaitu mudah, sederhana, dan murah. Tapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi meskipun dalam pengembangannya itu terkesan mudah, kemudian sederhana, bahkan murah karena tidak memakan banyak biaya, tapi diharapkan keberhasilannya itu sangat tinggi dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian keberhasilan kurikulum akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pendidikan. Ini tentu saja karena memang kurikulum itu sebagai pondasi atau sebagai kerangka pembelajaran di dalam pendidikan di Indonesia. Kemudian dalam mengembangkan kurikulum, prinsip efektivitas berkaitan dengan pengendalian mutu keberhasilan proses kurikulum atau pembelajaran dalam mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Jadi ketika mengembangkan kurikulum tentu saja pengembangan atau perkembangan peserta didik ini juga perlu diperhatikan, terlebih pada proses pembelajaran yang terjadi pada peserta didik itu sendiri. Nah, maka dari itu dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Jadi bagaimana guru bisa mengajar secara efektif dan siswa juga belajar secara efektif pada proses pembelajaran di kelas, bukan pada hasil dari pembelajaran itu sendiri. Itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Saya kembalikan lagi, atau untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Wahyuningsi. Ya, terima kasih penjelasannya. Yang selanjutnya yaitu efektivitas mengajar guru. Terdapat 5 poin dalam efektivitas mengajar guru. Yang pertama yaitu RPP didesain dengan singkat, padat dan jelas, tidak terlalu banyak halaman dan dirancang secara singkat. Artinya tidak ada keterangan-keterangan lain yang tidak cukup dibutuhkan, jadi secara singkat, padat dan jelas. Yang kedua, lembar kerja dapat dilakukan secara berkelompok agar tidak terlalu banyak data yang diolah menjadi nilai. Yang selanjutnya yaitu konten pembelajaran dapat diberikan melalui proyektor daripada harus menulis di papan tulis. Tentunya ini jauh lebih efektif ya dibandingkan kita harus menulis di papan tulis. Menggunakan proyektor itu kita hanya tinggal menampilkan slideshow dari PPT yang kita tampilkan, itu jauh lebih efektif dan tentunya lebih beragam gitu. Selanjutnya yaitu poin keempat dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ilyas. Ya, terima kasih Mbak Wahyu. Selanjutnya, poin keempat adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Tentunya jika pembelajaran berpusat pada peserta didik, maka guru tidak harus menjelaskan panjang lebar, yang artinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini terbilang efektif.
Lalu poin yang kelima, lembar kerja dapat diberikan secara online dan paperless sehingga nilai dapat diinput dengan mudah. Selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah efektivitas belajar peserta didik. Poin pertama adalah konten, proses, dan produk haruslah diberikan berdasarkan karakter peserta didik. Lalu yang kedua, lembar kerja peserta didik dapat dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yumna. Baik, terima kasih untuk Ilya. Selanjutnya adalah untuk efektivitas belajar peserta didik di nomor 3, yaitu desain susunan tempat didik peserta didik. Desain susunan tempat duduk peserta didik dapat diubah menjadi bentuk lain agar penjelasan guru dapat dicakup oleh peserta didik. Hal ini memang terbukti untuk efektif ya dalam penangkapan materi oleh peserta didik, di mana itu bisa daripada menggunakan tempat duduk yang biasa saja, dengan diberikan pengelompokan, maka peserta didik cenderung bisa memahami dan mengikuti pelajaran yang ada. Selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan peserta didik atau siswa, sehingga mampu mengembangkan kapabilitas intelektual siswa atau peserta didik untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan mampu berkontribusi pada daya saing bangsa. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman peserta didik yang maksimal terhadap pembelajaran yang bermakna dan tepat sasaran. Baik, seperti itu adalah efektivitas belajar peserta didik. Baik, selanjutnya akan dikembalikan kepada Mala. Baik, terima kasih rekan-rekan atas penjelasannya. Dapat disimpulkan ya bahwasannya peranan kurikulum itu sangat penting karena merupakan tujuan sebuah pendidikan atau pembelajaran itu dijalankan. Jadi perlu kami sebagai guru atau para pendidik untuk memperhatikan segala aspeknya dalam perancangan kurikulum agar dapat efektif dan juga sesuai tepat sasaran. Sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.